Halo semua, video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah halaman web yang responsif. Nah, di sini ada salah satu contoh web program studi teknik informatika. Web ini sudah dibuat secara responsif. Responsif di sini maksudnya tampilan dari halaman webnya akan menyesuaikan dengan ukuran layar si pengguna. Misalnya, pengguna membuka dari komputer atau dari laptop, nanti ukuran dari halaman webnya akan full seperti ini. Sedangkan jika pengguna mengakses dari handphone, nanti tampilannya akan menyesuaikan dengan ukuran handphone seperti ini. Oke, kita langsung saja membuat sebuah halaman web yang responsif. Silahkan dibuka code editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Yang pertama saya buat workspace-nya terlebih dahulu dengan cara saya pilih file, kemudian add folder to workspace. Selanjutnya saya buat folder dengan nama responsive. Kemudian di dalam folder responsif di sini saya buat file baru lagi. Yang pertama file index.html. Nanti struktur HTML-nya akan kita buat di sini. Kemudian saya buat juga file style.css, di mana file style.css ini akan menampung style-style yang dibutuhkan untuk membuat halaman yang responsif tadi. Selanjutnya saya buat satu folder dengan nama image, di mana folder ini nantinya digunakan untuk menyimpan foto atau gambar yang dibutuhkan halaman web nantinya. Oke, selanjutnya kita pilih dulu file index.html. Kita buat struktur HTML-nya di sini. Di sini saya ketik HTML.25. Nanti akan tampil struktur HTML dasar. Kemudian di bagian title-nya di sini saya ubah menjadi teknik informatika. Selanjutnya di bagian body-nya saya buat tag header. Di sini saya menggunakan semantik HTML yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nantinya di dalam tag header ini kita buat judul dari halaman webnya, kemudian navigasi juga kita tempatkan di sini. Langsung saja kita buat. Di sini kita menggunakan H1, misalnya teknik informatika. Oke, selanjutnya di bawahnya kita buat deskripsi. Misalnya salah satu program studi unggulan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer MDP. Nah, di bagian bawahnya kita tambahkan navigasi. Di sini menggunakan tag nav, kemudian di dalamnya kita menggunakan unordered list. Kemudian kita tambahkan list. Yang pertama profil. Kemudian yang kedua kita buat list dosen. Nah, nantinya list ini akan dihubungkan menggunakan ahref. Untuk profil kita arahkan ke index.html, dan yang dosen kita arahkan ke dosen.html. Oke, untuk bagian headernya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian kontennya. Nah, untuk konten di sini kita menggunakan tag main. Kemudian di dalam tag main kita tambahkan tag section. Jadi nanti kita bagi menjadi beberapa bagian di dalam main ini. Yang pertama, section yang pertama kita tempatkan di sini, kita buat menggunakan H2 untuk profil. Kemudian untuk section yang kedua kita tempatkan visi dan misi. Kita isi dulu yang section yang pertama, profil. Isi dari profil ini kita ambil saja dari web TI MDP ACID.
di sini. Di sini kita pilih bagian profil terlebih dahulu. Nah, profilnya saya ambil saja dari sini. Kemudian saya tempatkan di bagian bawahnya dari H2 profil. Kemudian masing-masing paragraf saya tempatkan di dalam tag P. Selanjutnya, untuk visi dan misi, saya buat dulu subjudulnya, visi, kemudian satu lagi, misi. Nah, untuk visi, saya ambil lagi dari web TI, MDP ACID. Di sini saya copy saja visinya, kemudian saya tempatkan di bagian bawah subjudul visi. Kemudian untuk misi, di sini ada 3 misi dari program studi teknik informatika. Nah, di sini saya menggunakan order list. List yang pertama, list yang kedua, dan list yang ketiga. Nah, untuk yang list yang pertama saya copy dulu. Kemudian saya pastekan di sini. Selanjutnya untuk list yang kedua, saya copy lagi dan saya tempatkan di list yang kedua. Selanjutnya untuk list yang ketiga, saya tempatkan di sini. Nah, untuk halaman kontennya yang ada di dalam tag main cukup seperti ini. Selanjutnya di bagian paling bawah kita tambahkan tag footer. Nah, biasanya di bagian paling bawah ini menempatkan copyright-nya, kemudian tahunnya 2020. Saya tambahkan teknik informatika di sini. Nah, saya coba lihat dulu hasil dari indeks HTML ini. Saya klik kanan. Nah, di sini saya menggunakan live server yang sudah ada di Visual Studio Code saya. Kalau teman-teman belum ada, silakan dibuka langsung dari web browsernya, atau yang menggunakan XAMPP silakan diakses dari XAMPP-nya. Nah, di sini saya menggunakan live server. Nah, ini hasil dari index.html yang kita buat sebelumnya tadi. Di sini untuk judul utamanya teknik informatika, kemudian di bagian bawahnya ada deskripsi, di bagian bawahnya lagi ada navigasi ke 2 halaman, yang pertama profil, yang kedua ke halaman dosen. Selanjutnya di bagian bawahnya terdapat konten. Yang pertama yang kita bagi ke dalam 2 section tadi ya. Yang pertama section profil, kemudian yang kedua section dari visi dan misi. Selanjutnya yang bagian paling bawah kita tempatkan ke dalam footer. Nah, ini halaman index.html yang belum kita tambahkan style CSS-nya. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan style CSS agar mempercantik halaman dari web ini. Kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, kemudian di bagian style.css-nya kita coba tambahkan ini untuk elemen selektor. Kita nanti akan memberikan style pada tag body. Jadi yang ada di dalam tag body akan mengikuti style yang ada di sini. Misalnya di sini kita ubah fontnya terlebih dahulu menjadi Verdana. Kemudian kita coba hapus margin dengan cara kita tambahkan margin 0.20. Kemudian paddingnya juga kita buat 0 di sini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu perubahannya setelah kita tambahkan style sheet dari body. Nah, di sini belum ada perubahan sama sekali setelah kita tambahkan di sini. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan file style.css dengan file index.html-nya. Nah, di sini kita coba buka index.html-nya. Kemudian di bagian bawah dari title kita tambahkan link .2 CSS. Kemudian nama filenya style.css. Nah, ini kebenaran nama file CSS-nya sama dengan rekomendasi dari
Visual Studio Code, jadi langsung kita simpan saja. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi fontnya sudah berubah menjadi Verdana. Selanjutnya kita coba tambahkan warna pada judul dari halaman webnya. Contohnya yang menggunakan H1, H2, dan H3. Nah, di sini kita coba ubah warnanya. Misalnya di bagian H2. Nah, di sini sudah menggunakan grouping selector. Jadi kita tambahkan tagnya lebih dari satu tag. Kemudian contohnya di sini H2 dan H3. Nah, ini disebut dengan grouping selector. Jadi kita langsung memberikan style ke dalam tag H2 dan H3. Nah, di sini stylenya kita coba tambahkan color, kita ubah colornya. Nah, untuk warna dari halaman web, ini bisa kita ambil rekomendasi dari salah satu web, Color Materialize. Nah, di sini menyediakan rekomendasi dari warna-warna yang bisa kita gunakan. Misalnya untuk web program studi teknik informatika di sini saya menggunakan warna merah. Saya coba ambil kode heksanya di sini, saya copy, kemudian saya tempatkan di sini. Nah, di sini saya menambahkan style CSS untuk H2 dan H3. Kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, nanti tag yang menggunakan H2 dan H3, contohnya di sini profil, kemudian visi dan misi. Ini menggunakan H2, profil dan visi dan misi. Kemudian visi dan misi yang di bagian bawahnya ini menggunakan H3. Jadi semua yang menggunakan H2 dan H3 akan menggunakan style dengan warna merah. Nah, selanjutnya kita coba memberikan style pada header. Di sini ada bagian teknik informatika, kemudian deskripsi dari halaman webnya, dan satu lagi ada navigasi. Nah, kita coba menambahkan style untuk bagian headernya ya. Selanjutnya saya coba tambahkan kelas, misalnya Jumbotron. Nah, kelas ini nantinya akan kita gunakan untuk bagian judul H1 teknik informatika tadi sama deskripsinya. Nah, di sini kita coba tambahkan background color. Untuk background colornya kita ambil dari Color Materialize lagi. Misalnya kita ambil yang bagian ini ya, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Selanjutnya saya coba ubah ukuran teksnya menjadi misalnya 20 pixel. Kemudian kita coba beri jarak dengan menambahkan padding di sini, misalnya sebesar 50 pixel. Kemudian kita coba tambahkan text align supaya teksnya ke tengah dengan menambahkan center di sini. Kemudian untuk warna dari teksnya kita coba buat dengan warna putih. Oke, kita coba simpan dulu style.css-nya. Selanjutnya kita tempatkan kelas Jumbotron ini ke dalam index.html. Nah, di sini kita coba tambahkan di dalam tag header-nya. Di sini saya buat satu div lagi, satu div untuk membungkus H1 teknik informatika sama deskripsinya. Nah, div ini saya tambahkan kelas Jumbotron. Seperti ini, saya coba simpan. Kemudian kita coba lihat hasil dari webnya. Nah, hasilnya seperti ini. Teksnya berwarna putih, kemudian ukurannya 20 pixel, kemudian deskripsinya juga menjadi warna putih. Semua teksnya berada di tengah, tadi kita tambahkan text align center, kemudian backgroundnya berwarna merah. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan style untuk navigasinya. Nah, untuk navigasi di sini kita menggunakan tag nav. Di sini kita bisa tambahkan di bagian elemen selektor, nav,
Kemudian kita coba tambahkan background color. Untuk background colornya kita ambil saja dari yang H2, H3 ini. Ini saya coba kecilkan dulu supaya langsung terlihat perubahannya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk nav-nya kita coba tambahkan style padding supaya ada sedikit jarak. Misalnya saya tambahkan padding 5px seperti ini, yang sebelumnya tadi ada jarak putih antara jumbotron yang di atasnya kemudian dengan nav-nya. Nah, setelah saya tambahkan padding 5px, nanti jarak putihnya akan hilang, tertutupi oleh padding 5px ini. Selanjutnya di sini karena ini link, kita tambahkan nav A, kemudian text decoration-nya kita coba hilangkan menjadi none supaya menghilangkan garis bawah pada link default. Yang awalnya tadi ada garis bawah, nah di sini sudah hilang garis bawahnya. Selanjutnya kita coba ubah warna linknya. Saya coba ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, setelah saya simpan, nanti warna dari navigasinya berwarna putih untuk teksnya. Selanjutnya, selain nav A, ada juga nav A hover. Nah, ini kalau kita arahkan ke link, nanti bisa kita ubah-ubah nih. Misalnya warnanya mau diganti jadi warna apa, atau teksnya mau dibesarkan, ini bisa diubah di bagian nav A.2 hover di sini. Nah, misalnya di sini kita coba tebalkan ukuran dari teksnya, teks link. Nah, nanti seperti ini. Setelah kita tambahkan font weak bold, selanjutnya kita coba hilangkan bullet yang ada di list ini. Di sini kita menggunakan nav LI. Kita coba berikan style pada list. Nah, untuk menghilangkan bulletnya kita gunakan list style type. Kemudian value-nya kita isi none. Nah, nanti akan hilang bulletnya. Selanjutnya supaya teksnya berada di samping, misal teks dosen berada di samping profil, di sini kita gunakan display inline. Nah, seperti itu. Selanjutnya, supaya jaraknya nggak terlalu berdekatan antara profil dan dosen, di sini kita kasih margin. Misalnya sebelah kanan, margin right, kita beri nilainya 10 pixel. Nah, seperti ini. Misalnya terlalu kedekatan, tinggal ditambahin aja, misalnya 20 pixel. Nah, linknya sudah, untuk listnya sudah ke samping, yang sebelumnya tadi dari atas ke bawah, ini sudah ke samping. Selanjutnya kita coba ubah terlebih dahulu tampilan dari footernya. Nah, untuk footer di sini kita tambahkan elemen selector untuk footer. Kita coba tambah background color. Oke, seperti ini. Nanti ada warna merahnya. Kemudian kita coba kasih padding supaya ada jaraknya, nggak terlalu mepet ke samping. Oke, selanjutnya kita coba ubah warnanya supaya lebih terbaca
yang awalnya ini warna hitam, kita coba menggantinya menjadi warna putih. Kita tambahkan color. Sudah berwarna putih, kemudian kita coba supaya teksnya berada di tengah. Nah, di sini kita menggunakan text align center. Oh, sorry. Tadi di footer di sini ya. Oke. Nah, ini teksnya sudah berada di tengah, kemudian warnanya warna putih, backgroundnya berwarna merah. Selanjutnya kita coba ubah atau tambahkan style untuk bagian kontennya. Nah, untuk bagian konten ini kita coba tambahkan class selector. Misalnya kita buat class card di sini, di mana class card ini nantinya akan memberikan border. Misalnya bordernya kita kasih 5px supaya ada lengkungan di setiap sudut dari section. Selanjutnya kita coba beri jarak supaya nggak terlalu mepet teksnya. Kita coba tambahkan 15px. Kemudian kita tambahkan shadow-nya supaya ada semacam sedikit shadow untuk section, profil, dan visi dan misi. Nah, di sini box shadow-nya saya coba isi 4px. Kemudian untuk warnanya kita kasih warna misalnya Gainsboro saja nih. Nah, belum terlihat perubahannya pada bagian section, profil, sama visi dan misi. Kita kembali dulu ke index.html untuk menambahkan class card pada section, profil, dan section, visi, dan misi. Nah, di sini di bagian section kita tambahkan class, kemudian card. Nah, ini sudah berubah tampilannya. Ini yang sudah kita tambahkan class card, sementara yang visi dan misi belum kita tambahkan. Nah, sekarang kita coba tambahkan class card pada section, visi, dan misi. Nah, di bagian sini section kita tambahkan class, kemudian tambahkan nama kelasnya card. Oke, kita sudah tambahkan class card pada section, profil, dan visi dan misi. Tapi sayangnya shadow-nya belum terlihat ya. Untuk shadow-nya belum terlihat, kita coba kembali ke class card pada style CSS-nya. Nah, di sini kita coba tambahkan misalnya nol, kemudian 4px, 8px, dan 0. Selanjutnya kita coba bagi halaman atau bagi konten menjadi dua bagian. Yang bagian profil sama visi misi kita tempatkan ke bagian agak kanan, kemudian di bagian paling kiri kita tempatkan profil dari kepala program studinya. Nah, di sini kita coba ubah ukuran dari konten profil sama visi dan misi. Nah, di sini kita coba lihat dulu. Di sini ada section untuk profil dan section untuk visi dan misi. Nah, kita coba ubah ukuran dari sectionnya. Di sini kita buat satu kelas lagi. Misalnya kita kasih nama kelas konten, di mana kelas konten ini memiliki ukuran sebesar 75% dari tampilan layarnya. Kemudian kita tempatkan ke sebelah kanan. Di sini dapat menggunakan float. Kemudian kita coba tambahkan kelas konten ini ke dalam section, profil, dan visi dan misi. Nah, di bagian sectionnya, di sebelah class card, kita tambahkan saja konten.
Saya simpan. Ini belum berubah. Kita coba lihat dulu stylenya. Oh, sorry, konteks di sini. Nah, di sini saya ubah konten. Nah, nanti stylenya akan ikut berubah ya. Nah, untuk yang section visi dan misi juga kita coba ubah. Kita tambahkan kelas kontennya. Oke, nanti seperti ini untuk section profil, kemudian section visi misi sudah ke arah kanan, kemudian di bagian footernya jadinya naik nih. Nah, bagaimana memperbaikinya? Nah, di sini kita coba tambahkan style untuk main-nya dulu. Kita coba tambahkan style untuk main. Di sini kita buat di bagian CSS-nya main. Kita tambahkan overflow. Kemudian kita pilih auto. Nah, kita simpan. Nah, di sini sudah tampilannya sudah cukup baik ya dibandingkan sebelumnya tadi. Selanjutnya kita coba kasih jarak atau kasih padding supaya kontennya nggak terlalu mepet ke bagian pinggir. Nah, di sini di bagian main kita tambahkan padding, misalnya 15 px. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi jaraknya yang sebelumnya terlalu mepet ke pinggir. Nah, di sini sudah sedikit agak ke dalam ya jaraknya. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan bagian sebelah kiri. Kita masukkan gambar dari Kaprodi Teknik Informatika, kemudian namanya, jabatannya, pendidikannya di bagian sebelah kiri di sini. Nah, di bagian kiri ini kita tambahkan namanya aside. Ini semantik HTML juga. Kemudian di dalamnya kita tambahkan IMG, SRC, ALT-nya kita isi nama Kaprodinya. Ini jika gambar yang nggak tampil, nanti yang tampil adalah ALT ini. Yang SRC setnya saya hapus saja. Selanjutnya SRC-nya kita ambil dulu gambarnya dari web Teknik Informatika. Saya simpan, kemudian saya tempatkan ke dalam folder image. Namanya saya ubah, nama filenya saya ubah, kemudian saya simpan. Selanjutnya di index.html-nya saya panggil nama foldernya dulu karena karena file foto dari Kaprodi TI saya simpan di dalam folder image, kemudian nama filenya saya simpan. Kita lihat dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita coba tambahkan kelas pada aside-nya tadi supaya seragam dengan section profil. Kita tambahkan kelas card. Kemudian kita coba atur gambarnya supaya berada di tengah dari bagian aside-nya ini. Nah, di sini kita coba tambahkan style untuk aside pada CSS-nya. Kita tambahkan style aside-nya. Kemudian kita tambahkan text align, center. Oke, gambarnya sudah berada di tengah. Kemudian kita coba kasih nama di bagian bawahnya, nama Kaprodinya. Kita kasih tag paragraf. Kemudian
kita tambahkan jabatan. Lagi tambahkan pendidikan. Jabatannya misalnya Kepala Program Studi Teknik Informatika. Kemudian pendidikannya S2 Magister Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Oke. Selanjutnya kita coba beri style untuk teks yang ada di bagian aside ini. Misalnya untuk nama ketua program studinya mau ditebalkan. Nah, di sini kita bisa tambahkan style, misalnya teks bold. Kemudian kita pilih font weight-nya bold. Nah, selanjutnya kita panggil kelas text bold ini. Kita coba tempatkan untuk nama dari kaprodi, kelas text bold. Nah, nama kaprodinya sudah lebih tebal. Selanjutnya di bagian jabatan dan pendidikan kita coba beri warna background. Kita tambahkan lagi kelasnya, misalnya kita kasih nama kelasnya label. Kita kasih background color. Background colornya kita coba ambil warna yang ada di H2 dan H3. Selanjutnya kita ubah juga warnanya menjadi warna putih, warna teksnya. Oke, selanjutnya di bagian P jabatan kita tambahkan kelas label. Hasilnya seperti ini. Kemudian pendidikan juga kita tambahkan kelas label juga. Kemudian kita bisa kasih padding supaya nggak terlalu mepet antara teks sama background bagian atas sama bawahnya ya. Teksnya nggak terlalu mepet. Kita coba tambahkan di bagian kelas labelnya kita tambahkan padding. Misalnya kita kasih paddingnya 5px seperti ini. Nah, bisa kita tambahkan juga border radius misalnya 5px. Nah, hasilnya seperti ini jadinya. Nah, kalau kita besarkan tampilannya, hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana supaya aside ini berada di samping dari section profil dan visi misi ini. Nah, tadi untuk section profil dan section visi dan misi itu ukurannya 75%. Jadi untuk bagian aside ini kita coba atur ukurannya menjadi 25%. Nah, kita kembali lagi ke bagian index.html-nya. Di sini ada text aside. Nah, di bagian aside, style aside, kita coba tambahkan width 25%. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kontennya tadi 75%, untuk aside 25%. Kita tambahkan float left. Ini ada jarak agak banyak sehingga menyebabkan nggak bisa ke samping ya. Saya coba cek dulu. Oke, di sini saya coba tambahkan div saja. Div, kemudian aside-nya, kelas pada aside saya pindahkan ke dalam div-nya. Saya coba cek kelas konten, width-nya 75%, float-nya sudah right. Oh ya, ada yang kurang. Kita coba tambahkan box sizing.
ini fungsinya supaya ukuran dari aside sama konten tadi supaya pas 100%. Kalau yang tadi section kita ini tujuannya kita tambahkan bintang, kemudian lebih kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Kita tambahkan box sizing. Box sizingnya kita pilih border box supaya ukuran dari section sama ukuran aside tadi pas 100%. Kalau tadi 75 sama 25 tapi ada sedikit jarak. Nah, kalau kita tambahkan ini box sizing, border box, nanti ukurannya pas seperti ini. Ya, jadi kita tambahkan di bagian paling atas box sizingnya, kemudian border box supaya 75% section, kemudian 25% aside-nya maksimal ukurannya. Nah, supaya di bagian antara aside sama section ini ada sedikit jarak, misalnya kita agak kecilkan ukurannya di bagian aside, misalnya kita buat 24% saja. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi ada sedikit jarak ya antara aside sama section. Selanjutnya kita coba ubah gambarnya yang awalnya kotak seperti ini, kita coba kasih style circle pada gambarnya. Nah, di sini kita buat kelas lagi. Misalnya kelasnya saya kasih nama feature IMG. Selanjutnya saya tambahkan border radius 50%. Kita coba lihat hasilnya, belum ada perubahan pada gambar yang ada karena kita belum tambahkan di bagian IMG-nya, kita belum tambahkan kelas. Nah, di sini kita coba tambahkan kelas. Nama kelasnya tadi feature IMG. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi tadi kita tambahkan kelas border radius sebesar 50%. Nah, selanjutnya kita coba membuat halaman web ini menjadi responsif. Nah, untuk yang saat ini kalau kita kecilkan ukuran layarnya, nanti hasilnya seperti ini. Jadi belum bagus dilihatnya. Nah, supaya tampilannya menyesuaikan ukuran layar yang lebih kecil, kita harus tambahkan di bagian CSS-nya. Di sini ada aturan dari CSS, media. Kita bisa menggunakan media screen, kemudian kita atur kondisinya, misalnya max width di ukuran 922 pixel jika ukuran layar lebih kecil sama dengan 922 pixel, maka kita coba ubah kelas dari konten dan kelas style dari aside-nya, style untuk konten dan style untuk aside. Kita coba ubah ukurannya menjadi 100% supaya ukurannya maksimal. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, yang awalnya tadi yang belum ada add media screen ini, saya coba komen dulu. Hasilnya masih seperti ini. Nah, setelah saya tambahkan aturan dari screen, media screen, hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya mengubah kelas konten yang awalnya width-nya 75%, kemudian style aside yang awalnya width-nya 24%, jika di layar dengan ukuran maksimal 922 pixel, maka kelas konten dan aside ini ukurannya menjadi 100%. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi lebih rapi dibandingkan sebelumnya ya. Nah, kalau kita besarkan nanti akan tetap seperti style sebelumnya. Nah, ini hasil dari website responsif.
Demikian panduan membuat halaman web menjadi responsif. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba, dipelajari lebih lanjut. Terima kasih.